subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau enggak, retak tinggalkan gua. Pagi hari ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan ke junjungan alam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita, contoh dan tauladan kita. Mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita bertemu nanti, karena alangkah sangat meruginya kita mengaku umat Muhammad, kita mengaku umat Rasulullah, tapi ketika kita bertemu nggak diakui. Sama aja kita misalnya, saya anggota Pak Camat juga misalnya, kita kan duduk di Penanggalan, coba lihat KTP kita Sultan Daulat, nggak diakui pasti. Kamu orang Sultan Daulat bukan anggota saya. Nah itu dia. Alangkah meruginya kita kalau kita mengaku sebagai umat Muhammad, lantas ketika kita bertemu dengan Rasulullah nggak diakui. Mudah-mudahan kita berdoa kita menjadi umat Nabi Muhammad dan diakui ketika kita bertemu dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Ini semua hadir ya? Iya. Oh memang segini. Besar gudangnya tapi orangnya sedikit ya. Luar biasa memang. Tadi udah dibilang tanggung jawabnya besar, karena gudangnya pun besar gitu kan. Kalau lihat kita ke kantor-kantor kan, kantornya kecil, orangnya banyak. Jadi tanggung jawabnya kan kecil, makanya banyak di kedai kopi, gitu kan. Ya kenapa? Karena kebanyakan orang daripada besar tanggung jawabnya, gitu kan. Baik, alhamdulillah kita semua sehat-sehat kan? Ya alhamdulillah, ya itu yang paling utama bagi kita, kesehatan. Kenapa? Karena kita bekerja tidak sehat, juga tidak maksimal untuk bekerja. Kenapa? Karena kerja itu sebagai ibadah. Kerja itu ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya menghadap Allah, tapi bekerja mencari nafkah itu termasuk ibadah. Termasuk ibadah. Jadi kita mencari nafkah, pulang pagi, pergi pagi, pulang petang, itu sebagai ibadah. Kalau sebagai ibadah berarti kita dapat pahala. Pertama pahala dari Allah, yang kedua tentunya dapat insentif ya, gaji. Bukan intensif, insentif gaji dari perusahaan tempat kita bekerja. Dan tentunya kerja itu sesuai dengan kerja kita, hasil kita. Gitu. Maka itu yang akan kita terima. Semakin kita bagus bekerja, maka semakin bagus juga penerimaannya. Gitu. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, baru saja kita menyelesaikan Idul Fitri, bulan puasa, bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua selesai ibadah Ramadan ini kan kembali kepada fitrah. Fitrah itu kesucian. Makanya ada namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu membayar supaya ibadah puasa kita itu lengkap. Dengan apa? Dengan zakat fitrah itu. Maka dibayar zakat fitrahnya. Fitrah kembali kepada kesucian. Nah, apa yang diinginkan dari ibadah ini? Saya ingin membahas di sini bersama-sama pelajaran ataupun hikmah dari ibadah puasa. Itu sesi pertama. Sesi kedua mungkin nanti bagaimana kita beribadah kepada Allah, ya kan? Termasuk juga sosial kemasyarakatan kita. Nah, yang ketiga masalah silaturahim. Ini dia silaturahim. Untuk yang pertama, ibadah puasa itu
memberikan hikmah, memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama tentang Hai anu jantung ayanda ya dodo sayang lam ayo nija sayang sayang jantung ayanda dodo sayang lam ayo nija. Terus diingatkan. Jadi setelah selesai dia kuliah, dia melamar ke sebuah perusahaan. Ngantri orang melamar. Dari sekian ratus orang melamar, ya kan? Itu hanya diterima dia. Kenapa diterima? Jadi dia ini karena sudah dari rumah terbiasa, lihat di kantor itu, di halaman kantor baru masuk, itu air keran terbuka, airnya terus tumpah, yang lain gak ada yang open, dia dimatikan. Ketika masuk ke kantor, oh ini lampu masih terang, padahal sudah siang. Nah ini nggak apa-apa, ini mungkin yang biasa, nah gitu kan, ini nggak apa-apa. Nah, padahal dia matikan, karena sudah terbiasa itu, didisiplinkan, terbiasa. Pas giliran dia masuk ke dalam ruangan audiensi ya, dipanggil lah nama dia, baru masuk, silahkan duduk katanya. Setelah duduk dia, selamat, Anda diterima di perusahaan ini. Loh, gimana Pak saya diterima, kok saya belum diwawancara? Bilang yang mewawancara tadi, CCTV telah dipasang. Kami sebetulnya mencari orang-orang yang seperti Anda, berdisiplin, punya tanggung jawab moral, punya disiplin terhadap perusahaan ini. Anda kan bukan orang lain. Sengaja kami pasang CCTV, siapa yang mau bertanggung jawab, yang mau open terhadap keadaan, maka Anda orangnya, kami terima langsung, tidak usah diwawancara. Dia pulang ke rumah, dirangkulnya mamanya, dirangkulnya ayahnya. Alhamdulillah katanya, saya diterima gara-gara bapak dan mama katanya. Dulu menyuruh saya untuk matikan listrik, matikan keran, saya diterima. Ini kejadian luar biasa. Kenapa? Tanggung jawab itu tadi, disiplin tadi. Nah itu, jadi ibadah puasa mengajarkan itu kepada kita, berdisiplin. Kemudian yang kedua, ibadah puasa itu mengajarkan kita kejujuran. Coba